Bab 6. Melamar pekerjaan. Sahabat-sahabat vlog Marcel yang selalu Marcel banggakan dan cintai. Sebelum lanjut ke bab ini, Marcel beritahukan sebelumnya bahwa nama lengkap Chan sebagai salah satu pemeran dalam novel ini ialah Chanari, tetapi gadis mungil itu biasa dipanggil Chan. Terima kasih. Kurang lebih 1 bulan sudah berlalu saat pertemuan Chanari dengan Basten yang benar-benar mengecewakan dan menyebalkan itu. Chan tidak pernah lagi mendengarkan nama pria bajingan itu disebut di dalam keluarga mereka. Sepertinya nama pria itu sudah tidak dianggap lagi, karena akhir-akhir ini yang sering diperbincangkan di dalam keluarga itu ialah hubungan Velty dengan Aldo. Bahkan keluarga besar itu sudah merencanakan dalam waktu secepatnya pernikahan mereka akan segera diberlangsungkan. Sementara Chanari sibuk dengan persiapannya untuk memulai pekerjaan baru di salah satu instansi pemerintah yang diajak oleh salah satu sahabatnya. Pagi hari yang begitu cerah dengan keadaan cuaca yang sangat baik, Chanari kini sudah berdandan cantik dan berpenampilan beautiful bagaikan putri pariwisata. Ya, bisa dikatakan modeling tingkat internasional yang tidak bisa meragukan penilaian para juri terhadap penampilan dan kecantikannya. Ditambah dengan polesan lipstik warna pink yang tergores pada bibir tipisnya, pastinya membuat para pria pasti tertarik. Namun musibah yang tak terduga hadir tanpa pemberitahuan kepada gadis mungil itu. Tiba-tiba saja pihak instansi terkait menolaknya untuk bekerja, padahal beberapa hari sebelumnya pihak instansi tersebut bersedia menerimanya untuk bekerja. Kenapa bisa begini sih? Gue harus ngapain? Apa yang harus gue lakukan? Gadis mungil itu bersedih dengan mata memerah, perlahan meneteskan air matanya. Gus, sok kali lu, gue perhatikan kamu ini aneh. Ayahmu punya perusahaan, namun sok-sokan bekerja di instansi orang. Sahabatnya bernama Santi itu menyalahkan Chanari yang sedang bersedih karena telah ditolak di instansi tersebut. Santi, kan tahu sendiri gimana ayah gue itu. Orangnya tegas. Sudah pasti gue diceramahin terus kalau harus bekerja di perusahaan ayah gue. Di rumah diceramahin. Pasti di kantor diceramahi. Nantinya gue bisa stresan. Dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipi gadis mungil itu. Namun, seketika Chanari kembali mengingat salah satu perkataan kepala bidang di instansi yang telah menolaknya itu bahwa ada salah satu perusahaan yang sedang merekrut karyawan baru. Dengan sisa-sisa semangat yang masih ada, Chan langsung pergi menuju alamat perusahaan itu. Walaupun sebelumnya nama perusahaan itu begitu familiar di telinganya, namun gadis itu tidak memperdulikan itu perusahaan siapa atau perusahaan apa. Hei bocah, tegur Basten pada seorang gadis yang sedang berdiri di pinggir jalan, entah menanti kedatangan bus taksi atau gojek yang pastinya Chanari sedang berdiri sendirian di sana. Tetapi entah pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mendengarkan suara Basten dari dalam mobil, yang pastinya Chanari yang barusan menangis itu. Ia cuek. Woi Chan, panggil Basten sambil membukakan kaca mobilnya. Namun tetap seperti sebelumnya, saat pertama mereka ketemu, Chanari melihat Basten dengan ekspresi wajah yang tidak senang. Ya Pak, silakan Pak, lewat saja Pak, gak ada yang menahan jalan Bapak, jawab Chanari yang mulai kesal. Lagi pula nama saya itu bukan bocah, tapi Chan atau Chanari. Lu kepedean banget sih. Lagian gue cuma kasihan aja lihat lu berdiri di sini bocah.
Gue khawatir lu kena razia sama pihak berwajib. Biasanya kalau jam-jam segini mereka patroli, entar lu dikira bocah yang sudah bolos dari sekolah. Bastian ngeledekin gadis polos itu, ingin menguji tingkat kesabarannya. Canari yang menanggapi serius perkataan pria itu, ia langsung masuk ke dalam mobil pria itu yang begitu ia benci karena sikapnya yang selalu ke arah yang tidak sopan. Ini anak pinter, takut juga lu kalau kena razia ya. Hehe, ujar Bastian sambil memegang tangan gadis itu. Canari langsung menarik tangannya. Kak, jangan main pegang-pegangan. Chan langsung menatap tajam si pria itu dengan nada keras. Oh iya, sorry gadis kecil, jawab Bastian sambil tersenyum tipis. Canari hanya terdiam dan duduk santai di dalam mobil si pria itu. Lu ngapain berdiri di situ tadi? Kalau mau jadi pengamen jalanan, di situ gak cocok bocah, soalnya jarang pejalan kaki di situ loh. Tanya pria itu ngeledekin sambil mencondongkan badannya ke arah si gadis. Woi, lu mau ngapain? Sentak Canari langsung menyilangkan tangannya di bagian dadanya dan menutup rapat bibir tipisnya. Gue cuma masangin sabuk pengaman, lu pikir gue mau ngapain? Lu itu bukan selera gue, ujar Bastian. Tapi tidak harus begitu juga kan? Harus mencondongkan badan lu ke gue, apa susahnya sih, bilang aja. Aneh. Canari langsung gugup, lihat nih, gue merinding jadinya dengan sikapmu itu yang selalu aneh. Canari menampakkan bulu-bulu halus di tangannya yang sudah pada berdiri. Kok bisa ya? Gue ini di matamu selalu berarti sebagai orang jahat, orang baik, kayak setan. Apa karena gue berbadan kekar, tampan makanya setan selalu betah dan bersahabat dengan gue ya? Pria itu memuji dirinya yang menurut Canari perkataan itu hal yang sangat menyebalkan dan memalukan. Beberapa saat setelah itu, tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi berdua berbelok ke arah kanan menuju sebuah perusahaan mewah dan besar, yang seharusnya gadis itu datangi sesuai alamat yang telah diberitahukan padanya. Seketika melihat situasi itu, Canari langsung terkejut. Loh, lu kok bisa tahu kalau tujuan gue itu kesini ya? Sambil melihat dari kaca mobil kemewahan perusahaan itu sebelum mereka berhenti. Sedangkan Bastian hanya sekilas melihat perusahaan besar itu yang sebentar lagi akan diwariskan kepadanya. Maksud lu? Tanya Bastian sambil menaiki satu alis matanya. Gadis polos itu tidak menanggapi apa yang barusan pria itu tanyakan kepadanya. Ia malah fokus memandangi halaman perusahaan itu yang dihiasi dengan mobil mewah di sepanjang parkiran perusahaan itu. Kemudian kedua orang itu turun dari mobil. Lu kenapa tahu kalau tujuan gue itu melamar pekerjaan di sini? Tanya Canari. Mendengarkan perkataan gadis mungil itu, Bastian yang tadinya biasa aja yang sedang berjalan menuju pintu masuk perusahaan itu, dia langsung menghentikan langkahnya dan berbalik badan melihat Canari yang masih terngiang di benaknya sebagai calon pasangan hidupnya atau istrinya. Apa? Lu mau melamar pekerjaan di perusahaan ini? Tanya Bastian yang sedikit kaget. Iya, tapi gadis itu menghentikan perkataannya. Tapi apa? Bastian penasaran sambil menunggu Canari mendekatinya. Jujur saja, aku gak pede Kak, untuk melamar di perusahaan semewah ini. Canari mendekati pria itu dengan nada lemah. Maksud lu apa? Kok gak pede? Tanya Bastian lagi dengan serius. Sebenarnya gue udah melamar sebelumnya di salah satu instansi,
Awalnya gue diterima, namun tiba-tiba saja hari ini gue ditolak. Padahal hari ini seharusnya awal gue bekerja di tempat itu. Apalagi di perusahaan semewah dan sebesar ini. Pasti gue tidak akan diterima untuk bekerja di sini, ucap gadis itu dengan wajah yang lemas, dan seolah-olah ingin berbalik badan ingin pulang. Lu mau kemana bocah? Lu belum coba udah langsung pasrah, sini lu. Bastian mengajak Canary masuk di dalam perusahaan mewah itu, dan di sepanjang iringan langkah mereka, Bastian menyimpulkan bahwa kejadian yang barusan menimpa gadis itu atas penolakannya di instansi sebelumnya, itu semua pasti kakeknya, sampai segitunya tiba-tiba ditolak setelah diterima. Keduanya kini sudah memasuki ruangan lobi perusahaan mewah itu, dan jelas wibawa seorang pemimpin yang berbadan tinggi, dan tampan itu langsung terpancar pada kepribadian pria itu. Beberapa orang karyawan di perusahaan itu langsung menyapa pria itu sambil menundukkan kepalanya, karena mereka tahu kalau Bastian ini yang akan menjadi pewaris tunggal dari perusahaan keluarga mereka. Melihat situasi tersebut di dalam ruangan lobi, Canary menyimpulkan bahwa Bastian ini salah satu pegawai dengan jabatan yang tinggi di perusahaan ini. Hei, lu bekerja di sini ya? Tanya gadis itu sedikit cuek pada pria berotak *M itu. Pria itu menjawab dengan formal, sambil membalas sapaan dan senyuman para karyawan yang sudah berada di situ. Melihat situasi itu, tanpa perintah Canary langsung memundurkan langkahnya dari pria itu, yang awalnya mereka seiring berjalannya. Gadis polos itu bukannya senang atau bangga, malah merasa tidak pede dan minder sehingga ia memilih mundur. Dalam hatinya ia sadar bahwa dia hanyalah gadis polos yang sering dipanggil dengan sebutan bocah, tidak pantas berada di samping pria itu. Lanjut ke bab berikutnya. Marcel berharap, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tentunya terhindar dari masalah. Jangan lupa supportnya ya guys.